nahi munkar. Jadi Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis Rasulullah bahwa Rasul bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Yang artinya jihad yang paling afdal, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, bicara yang hak di hadapan pemimpin yang zalim atau hakim yang zalim. Terus kita sampaikan kebenaran di sana. Nah, itulah jihad yang paling afdal. Kenapa? Resikonya itu berat. Ya. Kalau menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, bisa-bisa taruhannya nyawa. Makanya di sini dikatakan bahwasanya jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Terus di dalam riwayat Imam Razin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yata'allaqu bi rajuli yaumal qiyamati wa huwa la ya'rifu fa yaqulu lahu malaka ilayya wa ma baini wa bainaka ma'rifatun fa yaqulu kunta tarani alal khata'i wal munkari wala tanhani. Masyaallah. Jadi sabda Rasul, sesungguhnya laki-laki nanti akan bergantung kepada laki-laki lain pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat nih ada seorang laki-laki dia bergantung pada laki-laki yang lain yang padahal tidak kenal. Terus si laki-laki yang digantungi oleh laki-laki lain berkata, la ya'rifuhu, dia tidak mengenalnya. Lalu berkata kepadanya, malaka ilayya wa ma baini wa bainaka ma'rifatun. Ini ada apa kamu nih? Ngikutin saya terus. Kenapa? Sedangkan antara aku dan kamu tidak saling kenal. Ini waktu di dunianya gitu kan. Jadi waktu di dunianya dua laki-laki tadi tidak saling mengenal. Tapi di hari kiamat Masya Allah itu dipegangin terus nih. Dia megangin terus sama temannya gitu, sama orang lain gitu kan, sama laki-laki lain, laki-laki dengan laki-laki. Ini kenapa kok tidak kenal juga kok ngikutin terus? Terus dia ngomong, ya fayaqulu kunta taroni alal khata'i wal munkari wala tanhani. Dulu ya, waktu di dunia kamu melihatku berbuat salah, melihatku berbuat munkar, tapi engkau tidak mencegahku, tidak melarangku. Ya artinya diam saja. Nah ini berarti kesimpulannya menurut hadis ini, kalau kita diam saja ketika melihat kemunkaran, melihat kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun kita tidak mengenalnya, nah berarti nanti di akhirat akan dituntut. Di hari kiamat akan dituntut. Na'udzubillah. Yang padahal kita kan nggak kenal. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah itu seperti dalam hadis lain ya. Kalau kita mampu mencegah atau merubah kemunkaran, kemaksiatan dengan kekuasaan, karena punya kekuasaan, penguasa wilayah, nah cegah mereka dengan kekuasaan. Kalau kita mampu dengan lisan, cegah mereka dengan lisan. Kalau nggak mampu dua-duanya, ya minimal di dalam hati. Hati kita jangan sampai setuju
dengan kemunkaran yang dikerjakan oleh siapapun. Tuh, jadi mudah-mudahan ya, dengan sebabiyah hati kita tidak menyetujui berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai macam bentuk kemunkaran yang dikerjakan oleh siapapun walaupun kita tidak mengenalnya. Nah, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita tidak mendapat tuntutan kayak laki-laki tadi ya, yang padahal kenal enggak, ya, saudara bukan, apa bukan, tapi menuntut, gitu kan. Insyaallah, ya udahlah, minimal hati kita tidak setuju dengan kemunkaran yang kita lihat, dengan kemaksiatan yang kita saksikan. Terus Imam Bukhari Muslim ya, wa Sahihon meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati payulqa finnari patandaliku aktabuhu payaduru biha finnari kama yadurul himaru birohahu payajtami'u ahlun nari alaihi payakuluna ya pulanu ma asobaka alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari payaqulu qad kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Masyaallah ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki. Nah, ya, laki-laki didatangkan, dihadapkan kepada Allah. Ya. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Setelah masuk ke dalam neraka, patandaliku aktabuhu, nah itu usus-ususnya berantakan keluar. Gitu kan. Jadi ususnya keluar. Terus dia muter-muter ya di pelataran neraka sebagaimana himar muter ketika dibajak ya, ketika pakai bajak sawah, membajak sawah itu kan. Kalau di kita mah kebo ya, atau sapi itu kan dipakai membajak kan muter tuh di sawah. Nah, itu persis seperti itu ya. Muter-muter di dalam neraka sambil ususnya keluar diseret-seret, ya kan? Berarti dia menyeret-nyeret ususnya. Karena ususnya keluar panjang, ya kan? Muter sambil menyeret usus. Masya Allah. Ya naudzubillah. Terus penduduk neraka tuh nonton, ya, nonton dia tuh kan. Nonton dia yang sedang muter-muter tadi sambil menyeret ususnya. Lalu penduduk neraka ya karena mungkin mengenalnya ya, kenal sama dia tuh kan. Nanya sama dia tuh, laki-laki tadi yang muter-muter sambil menyeret ususnya pribadi. Ya pulan wahai anu ma'asobaka. Apa yang terjadi padamu? Itu tanya penduduk neraka. Itu kan kepadanya. Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari? Bukankah engkau ketika di dunia suka beramar ma'ruf dan nahi munkar? Mengajak kebaikan kepada kami, mengajak berbuat baik kepada kami dan mencegah kemunkaran kepada kami. Nah, kenapa engkau masuk neraka dan dalam keadaanmu dalam seperti ini? Naudzubillah, kenapa? Terus dia menjawab, tuh kan? Laki-laki tadi yang muter-muter di dalam neraka sambil ususnya diseret-seret menjawab. Bagaimana jawabnya? Payaqulu qad kuntu amurukum bil ma'rufi wal atihi. Sesungguhnya aku memerintah atau mengajak kepadamu semua untuk berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakannya. Ya berarti ini namanya jarkoni ya. Jarkoni ngajar orang lakoni, gitu ya.
nyuruh sama orang, nyuruh berbuat baik, sementara dia tidak mau berbuat baik. Nyuruh sama orang supaya sodakoh, tetapi dia tidak mau sodakoh. Nyuruh sholat, tapi dia nggak mau sholat. Nyuruh puasa sama orang, tapi dia nggak puasa. Nyuruh ngaji sama orang, tapi dia nggak ngaji. Oh, ancamannya luar biasa. Ya, dilemparkan ke dalam neraka, ususnya keluar berantakan, lalu muter-muter sambil menyeret-nyeret ususnya. Terus wa anhaakum anil munkari watihi, dan juga aku mencegah kamu daripada berbuat munkar sementara aku melakukannya. Masya Allah, ya. Jadi tadi sudah dikatakan, nyuruh orang berbuat baik, nyuruh orang sholat, dia kagak sholat, nyuruh orang ngaji, dia kagak ngaji. Terus melarang orang supaya tidak mabuk, ternyata dia yang mabuk. Mencegah orang lain supaya tidak berzina, tetapi dia malah doyan zina, kan? Melarang orang lain supaya tidak korupsi, malah dia yang korupsi. Ini siksanya nanti di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Ya, dilemparkan ke dalam neraka, di dalam neraka muter-muter sambil menyeret-nyeret ususnya, lalu ditonton oleh semua penduduk neraka. Oh, naudzubillah. Ya berarti, nah ini kita ya jangan sampai, gitu kan? Ya, seorang atau orang tua kepada anak, umpamanya sama anak nyuruh ngaji tapi bapaknya kagak ngaji, sama anaknya nyuruh sholat, orang tuanya kagak sholat, sama anaknya nyuruh puasa sementara dia nggak mau puasa. Nah ini bahaya, ya. Tapi memang ada hadis lain. Dalam hadis lain dijelaskan, jadi ajaklah manusia kepada kebaikan walaupun kamu belum bisa berbuat baik. Nah, ini hadis lain bertentangan berarti sama ini ya. Cegahlah mereka dari berbuat munkar walaupun kamu masih suka berbuat munkar. Tuh. Ya. Jadi ini kesimpulannya bagaimana ya? Ada dua hadis yang bertentangan. Kalau menurut hadis ini ya, orang yang jarkoni ngajar doang, orang ngalakoni, nah ini siksanya sangat berat. Nah, sementara hadis tadi ya, ajaklah manusia kepada kebaikan walaupun kamu belum berbuat baik. Cegahlah manusia dari kejahatan walaupun kamu memang masih jadi orang jahat. Nah, ini kesimpulannya seperti tadi ya, tetap ya. Jadi ketika kita melihat kemunkaran, walaupun kita masih suka berbuat munkar, kalau melihat orang sedang berbuat munkar, nah minimal dalam hati tadi ya, hati kita artinya jangan setuju apalagi itu ya terhadap kemunkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Tuh. Terus dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu azza wa jalla ila Jibril alaihi salam aniklib madinatan kaza wa kaza bi ahliha." Faqala ya Rabbi inna fihim abdaka fulanan lam ya'sika tarfata ainin. Faqala aqlibha alaihi walaihim fa inna wajhahu lam yatama'ir ya. Lam yatama'ir fi sa'atin qat. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu apa? Perintah. Ya, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam supaya ya menyiksa satu kota.
Jadi satu kota tersebut supaya dibalikin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, mana kota anu dibalikin saja. Atasnya jadi di bawah, bawahnya jadi di atas. Oh, masya Allah, luar biasa. Berarti ini mah, masya Allah, lebih-lebih dari gempa bumi, ya. Lebih-lebih dari longsor ini mah. Soalnya, masya Allah, digini yang tadinya begini, digini ini ya. Jadi umpamanya kota Jakarta nih, dibalikin nih sama malaikat Jibril alaihissalam. Umpama ini contoh doang nih kota Jakarta ya. Nah, terus malaikat Jibril alaihissalam menjawab. Jadi kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rabbi, inna fihim abdaka pulanan, lam yasika terpatainin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya di kota tersebut ada hambamu yang tidak pernah bermaksiat kepadamu sekejap mata pun. Oh, luar biasa nih ya. Jadi malaikat Jibril tahu bahwa di kota Jakarta ada orang yang sangat soleh. Sehingga selama hidupnya tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilaporkan kepada Allah. Ya, bahasa kitanya, ya Allah, ya Rob, masa saya harus menyiksa ya, kota tersebut yang padahal di dalam kota tersebut ada orang soleh, gitu kan? Ada laki-laki yang tidak pernah bermaksiat kepadamu sekejap mata pun, maka masa harus disiksa, masa harus dibalikin kota tersebut. Yang di atas dijadiin di bawah, yang di bawah jadi di atas, itu masalah. Itu kasihan tuh orang soleh tuh ya Rob. Nah, kata malaikat Jibril alaihissalam. Nah, lalu bagaimana jawab Allah Subhanahu wa taala? Faqala, Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Aqlibauda, balikin saja kota tersebut wahai Jibril." Sekaligus sama si hamba tadi yang tidak pernah bermaksiat sekejap netra, udah. Sekaligus dia segala ya, disiksa, dibalikin tanahnya, kotanya, dan juga penduduknya semuanya. Kenapa? Karena tuh Pak inna wajahu lam yata ma'ar fi sa'atin qad. Nah, karena laki-laki yang soleh tadi ketika melihat kemunkaran, ya penduduk kotanya berbuat maksiat, berbuat munkar, dia malah tidak pernah merasa benci kepada kemunkaran. Ya, tidak pernah cemberut karena benci kepada kemaksiatan, enggak pernah. Jadi dia kayaknya ridho, ya. Dia itu ridho dengan kemunkaran. Atau dia setuju dengan kemunkaran yang dilakukan oleh penduduk kotanya. Ya udah, disiksa saja Jibril. Dibalikin aja Jibril kotanya tuh supaya mati semuanya. Dengan kata Allah seperti itu. Ya, jadi ini artinya, nah berarti kalau kota Jakarta nih, kalau semuanya ya, semuanya setuju dengan kemunkaran, semuanya setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang, ya oleh manusia, oleh penduduk DKI, nah semuanya itu nggak ada satu orang pun yang membenci kemaksiatan, yang tidak setuju dengan kemunkaran. Nah, ini kota Jakarta, ini contoh doang ya, umpama doang. Nah, akan dibalikin. Ya, penduduknya akan dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun ada orang soleh di Jakarta, tapi orang soleh tersebut setuju dengan kemunkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk DKI Jakarta. Ini contoh doa. Ya, contoh doa. Nah, seperti itu ya. Sesaat pun orang solehnya itu tidak pernah membenci kemaksiatan. Sesaat pun tidak pernah, masya Allah, murka akan kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan oleh penduduk kota tersebut. Ya kalau Jakarta mah ya Jakarta. Insya Allah ya, insya Allah kota Jakarta masih banyak orang-orang
yang tidak setuju dengan kemunkaran. Walaupun memang secara fisik tidak ada ya yang melarang langsung ke lapangan seperti zaman dulu gitu kan, sekarang kayaknya tidak ada. Ya cuman ya kebanyakan melalui lisan doang, itu pun sudah lumayan ya. Jadi masih banyak di DKI dan di Indonesia orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar walaupun hanya dengan lisan, gitu kan? Nah, yang dengan kekuasaan, nah ini mudah-mudahan masih ada, gitu kan? Yang dengan kekuasaan pun, nah ini mudah-mudahan itu masih ada. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan, jadi mudah-mudahan mereka-mereka itu mau berupaya dan berusaha untuk merubah, menghentikan berbagai macam bentuk kezaliman, kemunkaran, kemaksiatan. Ya, karena kalau umpamanya tidak ada sama sekali dari golongan para kiai, para ustadznya tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dari golongan penguasanya juga tidak ada, umpamanya malah bersekongkol, gitu kan? Dari kalangan awamnya juga sudah pada setuju, pada ridho, rela hatinya dengan kemunkaran dan kemaksiatan yang terjadi di wilayahnya. Nah udah, kalau sudah begitu bahaya berarti ya, karena dalam hadis yang lalu ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi pun, nah itu dibinasakan oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ya di antara mereka tidak ada orang yang soleh, bukan. Tidak ada orang baik, bukan, banyak orang baik. Ya cuman penyakitnya mereka itu tidak mau berupaya dan usaha untuk menghentikan kemunkaran yang dilakukan oleh penduduknya, oleh rakyatnya. Ya, naudzubillah, makanya dikutuk oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Naudzubillah, subhanallah. Terus, nah ini terakhir adalah peringatan. Dalam peringatan ini dijelaskan, i'lam anal amro biwajibatis syar'i wa nahya an muharramatihi wajibun ala kulli mukallafin min hurrin wa kinin wa dzakarin wa unsa walau ghairu masmu'il qauli wujuba kifayatin. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya menyuruh ya, amar ma'ruf atau memerintahkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara, merintah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diwajibkan oleh agama, dan mencegah daripada yang diharamkan oleh agama, itu hukumnya wajib ya. Jadi hukumnya wajib kepada setiap orang-orang yang baligh dan berakal, gitu kan? Wajib kepada seluruh manusia yang sudah baligh dan berakal. Nah, mukallaf namanya, ya, karena mukallaf itu adalah baligh dan berakal, gitu. Itu namanya mukallaf. Terus orang baligh siapa? Yang sudah baligh. Baligh itu kan maksimalnya 15 tahun. Tetapi walaupun belum 15 tahun, umpamanya baru 12 tahun nih, laki-laki nih baru umur 12 tahun tapi sudah keluar air mani, nah itu berarti sudah baligh ya, walaupun baru kelas 6 SD itu. Kalau dia sudah keluar sperma, nah itu nggak usah nunggu 15 tahun, tapi pada saat itu dia ya, pada saat keluar air mani, nah itu hukumnya sudah baligh walaupun baru kelas 6 SD. Kalau perempuan umpamanya bagaimana perempuan? Nah, kalau perempuan apabila dia sudah haid walaupun baru 9 tahun usianya, nah itu berarti hukumnya sudah baligh. Berakal bagaimana? Ya orang punya akal, gitu kan? Orang bukan orang gila. Nah, itu namanya berakal. Tuh, orang yang sudah baligh dan berakal wajib hukumnya beramar ma'ruf dan nahi munkar.
Bukan ustadz saja, bukan RT saja, tapi semua manusia ya diwajibkan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Siapa? Orang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, walaupun orangnya budak, tapi kalau dia melihat gitu kan, orang bolot nih, tapi matanya melihat, nah, tetap dia wajib bagi dia untuk mencegah atau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini wajibnya wajib apa? Wujub kifayatin, yaitu wajib kifayah. Jadi wajib kifayah itu seperti halnya mengurus jenazah. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar, nah itu hukumnya dalam agama Islam sama seperti mengurus jenazah, ya, mengurus mayit. Jadi artinya asal ada saja sekelompok manusia yang mengerjakannya, gitu ya. Nah, tapi bisa kadang-kadang bisa menjadi fardhu ain, gitu kan? Wa qad yakunu fardhu ainin. Nah, kadang bisa menjadi fardhu ain hukumnya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang bagaimana? Yang hukumnya fardhu ain. Kama idza kana bimahalin la ya'lamuhu ghairuhu. Aw la yaqdiru alaihi ghairuhu. Wa anahu yunkiru bil yadi. Nah, sebagaimana apabila umpamanya di petak serani yang melihat kemunkaran itu cuma satu orang, cuma dia doang, ya, cuma si A doang nih. Yang lainnya tidak tahu, kan? Tidak melihatnya. Yang tahu cuma dia nih kemunkaran yang terjadi di petak serani. Maka ini berarti hukumnya fardhu ain, ya, nahi munkar. Itu. Karena yang lain tidak ada yang tahu. Atau umpamanya yang lain tidak mampu. Mampunya hanya dengan hati, ya, atau hanya dengan ucapan. Semua orang petak serani, waduh, nggak mampu nih untuk mencegah kemunkaran yang terjadi di wilayahnya. Nah, terus ada satu orang yang mampu untuk mencegah kemunkaran dengan kekuasaan. Nah, ini berarti hukumnya fardhu ain bagi dia, ya, mencegah kemunkaran. Jadi wajib ain bagi dia untuk mencegah kemunkaran. Kenapa? Karena orang lain tidak ada yang tahu, umpama. Atau yang kedua, karena orang lain tidak ada yang mampu. Gitu. Hanya dia doang yang mampu. Nah, maka ini hukumnya berubah. Yang tadinya fardhu kifayah berubah menjadi fardhu ain. Yang tadinya wajib kifayah berubah menjadi wajib ain. Terus soma in ajaja pabilisani. Kemudian kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau qadaro wahidun bil yadi wa kharun bil lisani ta'ayana alal awal. Nah, umpamanya ada dua orang nih yang mampu mencegah kemunkaran di petak serani, cuman dua orang. Yang satu orang mampu dengan kekuasaan, yang satu orang lagi dengan lisan. Nah, ini fardhu ainnya bagi siapa? Nah, ini fardhu ainnya bagi orang yang mampu dengan kekuasaan, gitu kan, yang seharusnya mencegah kemunkaran, gitu kan. Nah, karena akan lebih didengar, gitu kan, akan lebih bermanfaat, gitu, kalau dengan kekuasaan. Tidak seperti hanya dengan lisan. Karena kalau hanya dengan lisan, nah ini kurang diturut sama masyarakat, ya, oleh masyarakat. Tapi kalau dengan kekuasaan, ini masyarakat nurut. Nah, ini berarti yang diutamakan untuk mencegah kemunkaran atau untuk beramar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang punya kekuasaan, ya. Orang yang mampu dengan kekuasaan. Terkecuali illa ayakuna ruju'ul lilisani aqrabu. Terkecuali nih, ini orang ini yang berbuat munkar nih kayaknya
akan lebih menurut kepada orang yang dengan lisan gitu kan. Jadi ini orang berbuat maksiat nih akan lebih nurut kalau dicegah dengan lisan. Nah ini kecuali begitu ya. Nah ini berarti yang didahulukan, yang diutamakan adalah yang dengan lisan. Ya kalau kira-kira yang berbuat maksiatnya ini akan lebih mentaati apabila dinasihatin dengan lisan. Seperti itu. Nah ini tergantung sitkon ya. Tergantung situasi dan kondisi. Tuh. Terus falaihi ayugayyirahu bikulli wajhin amkanahu. Nah. Jadi wajib ya, kepada seseorang yang melihat kemunkaran supaya merubahnya, supaya menghentikannya bikulli wajhin amkanahu, dengan cara apapun yang mungkin, gitu kan? Dengan cara apapun, ya kemungkinannya yang penting ini harus berhenti kemunkaran. Nah, bisa dengan lisan ya dengan lisan, bisa dihentikan dengan tangan ya dengan tangan. Nah itu tergantung sikon tadi ya, situasi dan kondisi. Nah, terus falayakfil wa'dhu miman amkanahu ijalatu bil ya'di. Nah, bagi orang yang mampu dengan tangan, bagi orang yang mampu beramar ma'ruf atau mencegah kemunkaran dengan kekuasaan, nah ini tidak cukup, tidak gugur kewajiban ya, kalau hanya mencegah kemunkaran dengan lisan doang, ini tidak gugur kewajibannya ya. Berarti kalau dia mampu dengan tangan ya, mampu dengan kekuasaan untuk mencegah kemunkaran, sementara dia hanya dengan lisan umpamanya kan, hanya dengan nasihat-nasihat saja, padahal dia punya kekuasaan. Nah ini berarti tidak gugur kewajibannya untuk mencegah kemunkaran dengan kekuasaan. Kenapa? Ya karena dia mampu, gitu kan? Kecuali nggak mampu, gitu, mampunya dengan lisan doang. Nah itu berarti gugur kewajibannya, ya, mencegah kemunkaran dengan lisan, karena kemampuannya hanya dengan lisan. Berarti ya kesimpulannya sama. Yang mampu mencegah kemunkaran dengan lisan, nah ini tidak cukup. Mencegah kemungkarannya hanya dengan hati doang, ini nggak cukup berarti. Artinya keguguran kewajibannya tidak gugur, gitu kan? Jadi kewajiban untuk mencegah kemungkarannya tidak gugur kalau dia hanya mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan hati, gitu kan? Wah, hati berarti tidak setuju, gitu kan? Wah, udahlah yang penting mah hati jangan setuju. Yang padahal dia dengan lisan pun mampu. Nah ini berarti tidak gugur kewajibannya untuk mencegah kemunkaran dengan lisan. Kalau hanya dengan hati, kenapa? Ya dengan lisan pun mampu dia. Nah berarti ini kembalinya kepada mampu atau tidak. Ya, kalau mampu dengan kekuasaan, sementara dia dengan lisan, nah ini masih dosa. Ya, karena kemampuannya tidak digunakan. Begitu pula ya orang yang mampu dengan lisan, sementara dia mencegah kemunkaran hanya dengan hati. Nah ini pun masih berdosa, ya tidak gugur kewajibannya. Kenapa? Karena dia kemampuannya tidak digunakan, yaitu mencegah kemunkaran dengan lisan, ya, dan seterusnya. Dan kecuali umpamanya memang benar-benar nggak mampu, gitu kan? Dengan kekuasaan nggak mampu, dengan lisan nggak mampu, nah dengan hati pun itu sudah cukup, gitu kan? Jadi mencegah kemungkaran dengan hati pun sudah cukup, itu artinya sudah nggak dosa dia, gitu kan? Nggak dapat dosa karena sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu mencegah kemungkaran dengan hati. Kenapa hanya dengan hati? Ya mampunya hanya dengan hati. Oh, ini berabe ya, Masya Allah. Terus bal zahaba jama'atun minhum Ahmad bin Hambalin anna tarkal inkari bil qalbi kufrun. Masya Allah ya. Wal iyadu billah.
Menurut ya, ulama banyak nih ya. Jadi jamaah itu ulama banyak. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut mereka salah satunya Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan ya, mengingkari kemunkaran dengan hati, dengan hati pun enggak nih ya. Jadi hatinya tidak benci kepada kemunkaran gitu kan. Hatinya setuju dengan kemunkaran. Nah, ini berarti hukumnya kufur, murtad ya. Ini berarti hukumnya murtad, naudzubillah. Keluar dari Islam. Masya Allah ya. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin wa uliyaikal muqarrabin alladzina lahum alaihim walahum yahzanun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh dan juga para walinya yang didekatkan kepadanya, yaitu orang-orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati ya, yaitu para aulia Allah. Mudah-mudahan kita pun termasuk ya hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai masya Allah ya terjerumus pada kemunkaran apalagi kekufuran. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya itulah ya, akhir ya, udah beres nih berarti hadis-hadis dalam kitab ini yang menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau kita panjang umur nanti selanjutnya insyaallah ya kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan kasab ya, dengan usaha. Ya, karena sebentar lagi masuk waktu Isya. Ya mungkin hanya sekian dan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan ya sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Amar ma'ruf nahi munkar, kita sebagai masyarakat di sini buka RW buka sebagai jamaah aja, bagaimana kalau munkar itu caranya kan tadi sudah jelaskan ya. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu ya wajib kepada seluruh individu yang sudah balik dan berakal. Walaupun kita hanya jamaah, hanya masyarakat, kan? Kalau kita melihat kemunkaran atau kemaksiatan, maka itu berarti wajib bagi kita untuk mencegahnya. Caranya ada 3 tadi. Caranya, ya kalau mampu dengan ya kekuasaan kan nggak punya gitu kan, hanya masyarakat biasa. Nah berarti mampunya dengan hati. Ya udah hati kita jangan setuju gitu. Nah itu ya. Jadi kalau kita hanya orang biasa, hanya masyarakat biasa, nah, berarti kewajibannya dengan hati, gitu. Nggak usah dengan kekuasaan karena nggak punya kekuasaan, nggak mampu. Tapi walaupun kita hanya jamaah biasa, kalau kita memang berani ya, kalau kita berani dan kira-kira nih bisa diatasi, nah udah dengan tangan nggak masalah gitu kan, atau dengan lisan. Kalau memang menurut kita nih wah ini bisa diatasi, kenapa? Ya karena memang udah teman dekat gitu kan. Yang berbuat maksiatnya kan udah teman dekat umpama. Nah udah kan itu bisa, walaupun kita hanya masyarakat biasa. Itu. Kecuali kan kita orangnya nggak kenal nih kan. Orang nggak kenal terus kan kita hanya masyarakat biasa, terus orang yang tidak dikenal itu berbuat munkar di wilayah kita. Nah, waduh, kita kan nggak mampu tuh kan. Bahkan umpamanya dengan lisan pun kita nggak mampu. Karena ini orang umpamanya nggak dikenal, ya, atau kita nggak kenal. Nah udah berarti cukup di dalam hati. Kalau posisinya seperti itu, ya jadi tergantung situasi dan kondisi tadi. Ya kalau memang kita mampu, walaupun jamaah biasa, ya karena ini orangnya sudah kenal. Kan apalagi umpamanya lebih muda dari kita, gitu kan? Orang yang berbuat maksiatnya lebih mudah dari kita, ini bisa diatasi umumnya. Nah, udah. Ya.
Bagaimana caranya supaya dia berhenti dari kemaksiatan tadi, gitu ya. Seperti itu. Kita misalnya kita berwasiat sama istri. Kalau ini kan ada kain ihram, karena kain ihram itu seperti dengan kain ihram. Tolong kita kalau saya tinggal apanya pakai kain ihram. Itu boleh ya. Jadi kain kapan itu boleh, kain apapun, kain ihram boleh, atau kain yang lain juga boleh. Yang penting mah suci kan. Yang penting kainnya suci. Yang kedua tuh sunahnya, abdolnya ya, abdolnya warnanya putih. Jadi abdolnya, sunahnya kain yang berwarna putih. Kain ihram kan putih ya. Ya putih gitu kan. Cuman kalau nggak cukup, nggak ketutup, itu harus ditambah dengan kain lain. Kain ihramnya dipakai, umpamanya kepakai lapisan, ya, lapisan pertama atau lapisan kedua, nah ya. Terus ditambah lagi dengan kain yang lain, karena umpamanya kain ihram itu nggak cukup, nggak ketutup artinya gitu kan, sekujur tubuhnya. Nah, itu berarti ditambah dengan kain yang lain supaya seluruh tubuh si mayit tertutup begitu. Kan itu kan ada, kalau laki-laki kan 3 lapis ya, 3 lapis kain ditambah dengan ini nih apa namanya, gamis dan sorban, itu kan berarti kan 5 lapis kalau laki-laki. Kalau perempuan itu kan 2 lapis ditambah kerudung, terus ditambah apa lagi tuh, 5 lapis sama ya, 5 lapis tuh perempuan juga, tambah sarung nih kain ya, sarung ini sarung ya, kain sarung. Nah itu 1 lapis, yang panjangnya tuh kan yang menutup tubuhnya itu 2 lapis, ditambah sarung ya, ditambah kudung. Nah itu mayit perempuan itu beda gitu kan. Kalau mayit laki-laki 3 lapis yang menutup seluruh tubuhnya, ditambah gamis, tambah sorban. Nah itu mayit laki-laki. Berarti jumlahnya ya 5 ya, 5 lapis. Stimulus itu ada tulisannya di Indonesia lagi. Oh, ada Indonesianya. Nah itu boleh. Boleh ya. Jadi cuman yang abdol gitu kan. Abdolnya yang putih mulus gitu. Yang ada tulisan bagaimana? Nah itu boleh. Cuman ya makruh gitu. Ya makruh ya. Sama kayak sholat juga kan, sholat sama. Pakaian sholat kalau memang ada tulisannya kan makruh. Bungkus mayit pun sama. Kalau ada sablonnya, ada tulisannya, nah itu makruh. Kalau bertanya boleh mah boleh kan. Cuman makruh. Ya udah kalau yang memang wasiatnya seperti itu, yang penting jangan haram ya. Kalau yang haram nggak boleh. Itu. Kalau hanya sebatas makruh, nah itu jadi artinya nggak ada sanksi lah ya. Kalau makruh itu kan nggak ada sanksi. Artinya nggak ada dosa gitu. Tapi kalau haram kan dosa. Nah, jadi kalau haram walaupun wasiat, nah ini wasiatnya yang haram itu jangan. Ya kalau wasiatnya yang haram, yang dilarang. Gitu. Kalau wasiatnya umpamanya apalagi tadi yang sunnah gitu kan. Sunnahnya itu kan bungkus mayit atau kapan mayit itu putih mulus. Jangan ada tulisan. Kalau ada tulisan berarti nggak sunnah itu namanya. Itu seperti itu ya. Bagaimana warna hitam boleh nggak? Boleh. Cuman nggak sunnah, gitu kan. Warna selain putih pun, nah itu bungkus mayit boleh. Ya cuman nggak dapat sunnah. Karena yang sunnah itu putih mulus. Nah, itu seperti itu. Berarti bisa dibatalkan. Ya kalau maksiat mah ya iya dibatalkan aja wasiatnya. Kalau itu kan nggak ada, kayaknya lipatannya itu juga gitu.
Cuman panjangnya panjang. Berapa meter? Ada 2 meter. Ada 2 meter ya. Kalau lebar? Kayaknya kalau dilipat ini kayaknya Nggak tutup. Oh iya. Ya udahlah itu mah berarti apalagi ada tulisannya ya. Walaupun nggak dilaksanakan itu nggak masalah ya. Kenapa? Ya karena memang ya yang pertama nggak ketutup, yang kedua memang ada tulisannya gitu kan. Nah, jadi bungkus mayit kalau memang nggak mulus putih, nah itu hukumnya makruh ya. Contoh ada tulisan sama seperti pakaian sholat, baju ada tulisannya atau ada gambar tengkorak, makruh gitu. Boleh mah boleh, cuman makruh gitu doang. Ya, itu seperti itu. Lalu mendingan dilaksanakan apa mendingan jangan wasiatnya. Nah itu mah dilaksanakan juga boleh ya, nggak dilaksana pun silahkan. Kalau wasiatnya seperti itu ya, wasiat yang memang agak bertentangan dengan agama, agak bertentangan dengan sunnah. Oh wasiat kepada anak gitu ya. Oh istri. Nah udah batalkan aja wasiatnya. Batalkan. Kain Ihram. Kalau meninggal tempat ini. Terus aku nanya sama teman, kan ada tulisannya Indonesia. Kalau nggak salah 2 ya. Iya atas bawah ya kan ihramnya. Ya kalau perempuan kan nggak pakai kain ihram kan perempuan mah. Iya kalau perempuan yang pakai kain ihram kan cuma laki-laki. Ya. Ya itu mah ya udahlah mendingan janganlah. Jadi batalkan wasiatnya. Kenapa? Ya itu karena kurang sunnah gitu kan. Menyalahi sunnah. Kenapa? Ada tulisan gitu. Sunnahnya mah yang mulus gitu. Mulus dan itu semua lapisan menutup badan. Seharusnya 3 lapis itu ketiga lapisnya menutup seluruh badan. Kan itu kain sekarang mah ada tuh kan lebarnya itu ada yang 1 meter kan, ada yang lebih nih itu kain zaman sekarang. Nah kalau yang 1 meter kalau orang gede kayaknya nggak cukup. Kalau mayatnya gede, ya biasa yang gede itu naik di sini pas di sini nih pas kan begini nih ya kebanyakan boleh begini ya. Itu si mayit ya kayak orang sholat gitu tangannya. Boleh yang kiri di sini, yang ini ke bawah boleh. Berarti yang gede ini nih pas ini. Ya kalau cuma 1 meter, kalau orang kayak saya juga kayaknya nih kayaknya nggak cukup gitu. Ya nggak cukup pas di sini. Kalau kaki kan cukup jadi kaki. Ya kalau di kaki umpamanya ketutup lah kalau kaki memang kecil. Ya cuman yang gede ini ya di sini sama paling gede di sini. Berarti biasanya yang nggak ketutup ini di sini pas dada. Gitu. Kalau lebarnya ya cuman nah itu 1 meter. Udah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.